Silakan masuk. Berapa orang ini pesertanya ya? Waalaikumsalam. Suaranya enggak kedengeran ya? Dengar suaranya? Lari-lari jadinya ini. Berapa orang pesertanya ini ya? Saya cek dulu. Siakat. Ilmu negara. Saya cek dulu berapa jumlah pesertanya. Detail kelas. Peserta. Ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada 4 orang belum disetujui. 7 orang pesertanya. Suaranya kedengaran, Pak? Pak Hubul Haq Prananda. Masih di apa? Masih di mute itu volumenya. Belum dibuka. Masih mute. Di mute. Dibuka mute-nya. Ntar dulu saya matiin video. Ya. Baik. Kalau kue saya masih hidup ini. Dibuka mute-nya. Pak Suryat Maja, mute-nya dibuka. Mute-nya ini Pak Suryat Maja enggak ini. Ini Abul Haq. Terdengar suara saya? Nah,
Coba saya buka. Coba dibuka moodnya. Pak Surya, mendengar? Belum ya? Sudah saya buka. Ada suaranya ya? Suara saya terdengar enggak? Suara saya terdengar enggak? Coba saya pakai headset ya. Dibuka unmute-nya, Pak. Bisa dibuka itu. Pencet pakai HP atau pakai laptop? Kalau pakai HP, tekan HP-nya ada gambar kayak kamera itu. Unmute itu, nah tekan pencet itu. Bisa sudah bicara. Tujuh orang ini baru. Kita mulai ya. Ini berempat aja ini. Jumlah pesertanya 7 orang. Yang sudah ada di absen. Nggak tahu yang belum ini, mungkin pasti banyak belum isi KRS. Sambil jalan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebenarnya minggu Senin besok baru mulai, tapi saya mendahului untuk memulai supaya memperkenalkan diri bagaimana mekanisme perkuliahan di Fakultas Hukum UGR, sekalian sosialisasi. Jadi kuliah di Fakultas Hukum UGR itu cukup menyelesaikan 144 SKS. 144 SKS itu sudah bisa wisuda. Nah, yang wajib diikutin itu ada sampai semester 5. Semester 5. Jadi nanti di semester 6, 7 itu bisa ada namanya kampus. Sekarang pemerintah itu sedang giat-giatnya memprogramkan
kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar kampus itu 1,5 tahun atau 3 semester. Nah, itu ada 9 program kampus Merdeka itu. Ada program magang, ada kemudian ada penelitian, ada pengabdian atau KKN tematik, kemudian ada pengabdian untuk kerja sosial, kemudian ada pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar atau mahasiswa ini itu ada 2 model. Ada di dalam satu prodi, di dalam satu universitas, di beda prodi, mahasiswa di Fakultas Hukum bisa belajar ke Fakultas Ekonomi. Itu. Itu di dalam satu universitas, dan keluar universitas juga demikian. Mahasiswa Fakultas Hukum UGR bisa keluar ke Fakultas Hukum yang lain. Itu kalau yang keluar. Tapi kalau di dalam internal, dia bisa ke prodi yang lain. Bisa ke Fakultas Ekonomi, bisa ke Pertanian, bisa ke Perikanan. Itu kalau dalam satu universitas. Tapi kalau keluar itu harus ke dalam satu prodi. Nah, itu yang diberikan kepada hak kepada mahasiswa untuk memilih nanti di semester 5, 6, dan 7 kalau mau digunakan. Nah, program itu setara dengan 20 SKS. Disetarakan dengan 20 SKS. Hasil akhirnya adalah menuliskan itu hasil magangnya atau hasil pengabdiannya dituliskan dalam bentuk karya ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal. Nah, Fakultas Hukum UGR itu sudah punya satu jurnal penelitian. Kita sedang sedang diajukan izinnya untuk diterbitkan jurnal pengabdiannya. Jadi nanti punya 2 jurnal pengabdian. Nah, jurnal penelitian Fakultas Hukum UGR sudah alhamdulillah sekarang sedang akreditasi. Itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ini. Kita pertama di UGR yang memenuhi standar, memiliki doi, memiliki selain doi itu ada istilahnya itu dia harus istilahnya berlisensi, itu kita sudah memilikinya dan sudah literasi di Garuda punyanya Dikti, di OneCert punyanya LIPI, dan beberapa yang lainnya. Itu ada banyak, itu bisa dilihat di nama jurnalnya, jurnal Juridika. Nanti saya sharekan itu. Siapa pun boleh menulis, mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa yang skripsi itu sekarang kan diwajibkan. Selain dia membuat skripsi, hasil skripsinya itu harus dipublikasikan di jurnal. Nah, tapi kita tidak semua kemudian kita publikasikan di jurnal. Yang tidak lolos masuk jurnal, itu publikasinya melalui repositori. Kalau repositori Fakultas Hukum sudah memulai, itu sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu sudah memasukkan semua skripsi ke repositori universitas yang dikelola oleh perpustakaan yang di lantai 3. Nah, kalau dia memenuhi jurnal, memenuhi kaedah jurnal, kita akan publikasikan di jurnal Juridika. Nah, ya pengabdian ini untuk MBKM-nya. Nah, dari 144 itu, makanya kalau dia ditempuh bisa 60 SKS ditempuh di luar. 60 SKS bisa ditempuh di luar. Makanya prediksinya sekitar 3,5 tahun sudah selesai kuliah. 3,5 tahun sudah bisa wisuda. Kalau dulu orang wisuda 4 tahun. Nah, kalau mau mencapai cum laude itu kan yang IPK-nya 3,51, itu dia harus kuliah 8 semester baru bisa cum laude. Kalau lewat dari 4 semester, maka tidak bisa disebut cum laude. Walaupun IPK-nya 3,72, 3,75, tapi dia sudah melewati 8 semester, tidak dapat diucapkan sebagai penghargaan cum laude itu. Nah, tapi ini kurikulum baru. Kalau kurikulum ini mungkin setahun yang lalu kita sudah lakukan, mungkin hari ini Fakultas Hukum UGR sudah punya
mahasiswa yang lulus 3,5 tahun, tapi karena kita baru menerapkan ini, sebelumnya ada 2 kurikulum di Fakultas Hukum, memang kita kebingungan. Satu kurikulum 2014 yang berlaku dengan sistem paket, yang lulusnya itu harus 155 SKS, cukup banyak dari yang sekarang. Terus kurikulum 2019. Nah, kurikulum 2019 ini yang kita kemudian modifikasi menjadi memenuhi standar OB istilahnya, outcome education, itu standar internasional. Semua mata kuliah itu diwajibkan berpraktek, diusahakan untuk berpraktek. Makanya ada 3 mata kuliah baru di Fakultas Hukum yang sebelumnya tidak pernah diperoleh oleh angkatan-angkatan sebelumnya, itu baru ada di kurikulum 2001 ini, dan itu sudah diterima oleh angkatan semester 7 hari ini. Itu ada mata kuliah, kalau dulu kita hanya mengenal praktek peradilan, perdata, pidana, sama PT-UN, sekarang ada praktek soal negosiasi dan mediasi. Karena semua sengketa-sengketa bisnis itu dimulai dari soal mediasi. Sengketa di pengadilan pun itu wajib harus melalui mediasi. Sengketa di pertanahan, di BPN juga harus melalui mediasi. Sengketa dimanapun itu harus dimulai dengan mediasi. Itu wajib. Makanya kemudian ada praktek negosiasi, bagaimana cara bernegosiasi, melobi, kemudian ada mediasinya. Yang kedua ada praktek untuk advokasi dan bantuan hukum. Nah, itu ada, itu memenuhi standar Undang-Undang 16 tahun 2014 tentang Undang-Undang 14 tahun 2016 tentang bantuan hukum. Kemudian yang ketiga ada legal opinion. Nah, legal opinion ini sebenarnya bagian dari legal anotasi. Legal opinion itu 2 hal yang hampir sama. Kalau legal opinion adalah pendapat misalnya pengacara, advokat, atau jaksa. Kalau legal anotasi adalah pendapat dari hakim kemudian. Nah, itu. Kemudian ada legal drafting, yaitu proses cara-cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah legal kontrak, pembuatan kontrak kemudian. Di situ prakteknya, selain yang tadi. Kemudian selain itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan yang sedang dicoba oleh Fakultas Hukum itu bagaimana startup digital. Kita menyambut yang namanya perubahan zaman tentang digitalisasi ini, kewirausahaan pun kita coba membuat bagaimana startup digital itu. Bagaimana kemudian yang namanya Shopee dan seterusnya. Karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Harus dapat menerima yang namanya digitalisasi. Nah, terkait dengan kuliah sekarang ini, materi ilmu negara ini, saya coba buka dulu. Baik. Terlihat ya? Bisa kelihatan ya? Ini sudah di-share, sudah saya masukkan di Syakatnya. Akun Syakatnya tinggal dibuka kalau mau buka akun Syakatnya masing-masing, baik mata kuliah ini, materinya sudah ada di situ. Nanti juga akan saya kirim ke LMS. Jadi kita kuliah di Fakultas Hukum ini, dan ini kewajiban bukan hanya di UGR, tapi UGR sudah memulai 2 tahun yang lalu. Kalau UGR tidak memulai 2 tahun yang lalu, mungkin akan kewalahan untuk menerima yang namanya LMS hari ini. Yang hari ini sudah digunakan oleh Dikti dengan nama Spadadikti. Jadi kita ini sebetulnya sudah lebih maju untuk menggunakan teknologi. Kita sudah punya LMS, sudah mampu punya syakat cloud, dan seterusnya. Kalau kampus-kampus lain mungkin masih begitu. Ketika COVID, kita tidak kebingungan kemudian. Ketika COVID, Fakultas Hukum tidak kebingungan untuk belajar apa yang harus dilakukan. Nah, kita siap tidak, karena kita sudah tidak mungkin melawan tidak mungkin kita akan menolak soal COVID dan seterusnya, karena ini kemudian ini menjadi tuntutan soal teknologi ini. Ketika kita perubahan perilaku dari belajar tatap muka, memang belajar tatap muka adalah belajar yang sangat diharapkan. Semua orang mengharapkan.
saya pun sedang rindu dengan tatap muka itu ya. Tapi karena persoalan COVID kita dihadapkan dengan nah, tetapi kita sedang coba semester ini kita coba untuk campuran. Karena itu juga kewajiban di dalam Permendikbud nomor 3 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pembelajaran yang diwajibkan oleh Dikti itu adalah dengan menggunakan sistem campuran. Sistem campuran itu ada namanya luring. Luring itu adalah tatap muka di depan kelas, dan ada namanya daring dalam jaringan ini yang seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, sengaja hari ini saya lakukan ini dengan daring. Nanti tinggal kesepakatan dari teman-teman mahasiswa apakah tetap menggunakan daring atau kita akan tatap muka. Tapi itu diwajibkan, kita wajib menggunakan tatap muka dan daring. Itu saya persilahkan. Kalau kita menggunakan daring tidak ada larangan. Tapi kalau kita tatap muka, kita diwajibkan harus daring. Karena keinginan Dikti itu harus melek dengan teknologi kita semua. Itu harapannya. Kita diharapkan tidak buta dengan teknologi, tapi melek dengan teknologi. Nah, memang daring ini kan tidak berhadapan, tapi kita dicoba minta untuk berinovasi. Apa-apa yang mau kita sampaikan itu kita harus mampu melakukan inovasi yang lebih maju itu kemudian. Baik, ilmu negara ini adalah mata kuliah dasar di Fakultas Hukum. Jadi dia adalah ilmu dasar untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Selain ilmu ini ada ilmu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Jadi dia harus lulus dengan nilai minimal C untuk bisa mengambil mata kuliah yang lain. Karena kalau tidak lulus ilmu negara, maka dia tidak akan bisa mengambil hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum konstitusi dan lembaga negara. Itu akan mempengaruhi. Nah, begitu juga PIH dan PHI. Kalau tidak lulus PIH pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, maka dia tidak akan bisa mengambil hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum Islam, hukum lingkungan. Nah, di ilmu negara juga ada hukum internasional syaratnya. Kalau mengambil hukum internasional syaratnya adalah ilmu negara juga. Nah, itu saking banyaknya cabang itu, makanya harapannya rajinlah masuk, cukup dengan rajin masuk, ikutin petunjuk tugas dan seterusnya. Insya Allah kalau lulus dengan C bisa itu kemudian tidak kemudian menghalangi untuk mengambil mata kuliah yang lainnya nantinya. Karena begitu lulus ini nanti pengantar ilmu hukum semester genap besok sudah ada hukum tata negara. Tidak salah. PAI PIH sudah ada perdata pidana menunggu di semester 2. Karena itu dasar. Ini yang kemudian disebut mata kuliah kalau negara mewajibkan Pancasila dan kewarganegaraan dan agama ya. Kalau negara itu kan mewajibkan itu. Itu wajib untuk semua universitas, semua perguruan tinggi itu wajib mengambil mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan dan agama. Tidak boleh tidak ada di dalam kurikulumnya. Sama bahasa Indonesia. Nah, itu tidak boleh tidak ada di dalam kurikulumnya. Wajib 4 mata kuliah itu harus ada di dalam kurikulum. Begitu tidak ada, maka tidak bisa dinyatakan sebagai sarjana atau diploma dan seterusnya. Itu wajib karena mata kuliah wajib nasional yang 4 itu. Nah, di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah wajibnya. Mata kuliah wajibnya ini, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum adat, dan hukum Islam. Itu mata kuliah wajib. Sama hukum konstitusi. Hukum konstitusi dan lembaga negara. Itu wajib, harus lulus. Dengan nilai C minimal. Nah, baru bisa ngambil ke yang lain-lainnya sampai ke penjurusan. Satu bermasalah, pasti akan bermasalah kelanjutannya. Maksudnya tidak lulus di satu, maka tidak akan lulus di yang lainnya. Makanya semester 1, semester 2 itu diwajibkan rajin untuk kuliah. Karena itu adalah mata-mata kuliah prasyarat semua untuk bisa menempuh lanjutan yang berikutnya. Nah, begitu juga dengan ilmu negara. Nah, saya kebetulan saja menjadi dekan di Fakultas Hukum 2019. Saya jadi dekan.
Lalu mengajar di UGR itu sejak 2006. Dan selain mengajar, profesi saya itu adalah advokat, pengacara. Dulu aktif di Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, di LBH NTB, di Mataram. Saya bolak-balik Mataram, Lombok Timur ya. Rumah di Lombok Timur ya ada emang. Rumahnya ibu di Lombok Timur, asli Lombok Timur. Keluarga di Mataram, harus bolak-balik. Karena ibu sendiri di Lombok Timur, saya temui bolak-balik karena saya berkeluarga ini 3 orang, saya bersaudara 3 orang. Tapi saudara saya ini tidak di Lombok. Adik saya di Bali, kakak saya di Jakarta itu. Jadi saya harus lihat ibu terus itu. Bapak sudah meninggal sejak 2005, itu yang harus saya iniin. Mengurus ibu. Nah, yang namanya orang tua diajak ke Mataram susah sekali. Maunya di rumahnya aja. Rumah saya di Aimel, kalau di Lombok Timur di Aimel, di pinggir jalan besar itu. Kalau mau orang ke Labuan Lombok pasti lewat rumah, depan rumah. Baik, itu ininya istri saya 1, anak saya 2, laki-laki aja anak kebetulan. Yang paling besar masih kelas 2 sanawiyah di Mataram, sanawiyah negeri Mataram. Yang kecil itu baru kelas 3 SD di SDN di Mataram. Baik, untuk singkatnya saya menjelaskan tentang ilmu negara ini supaya tidak ini materi ininya. Ini semua pengantar perkuliahannya aja. Memang jumlah slide-nya sampai dengan 45, tapi ini sebagai pengantar kita. Pengantar ini nanti akan terangkum dengan perkuliahan berikutnya. Jadi inti yang akan kita laksanakan di perkuliahan selama 1 semester ini atau sekitar 4 bulan ini adalah terkait dengan materi-materi ini. Jadi ilmu negara itu mata kuliah wajib, jadi sudah di dalam kurikulum inti Fakultas Hukum di Indonesia yang menjadi ilmu pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum, yang akan didalami lebih lanjut dalam mata kuliah cabang-cabang ilmunya, itu hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan ada hukum konstitusi. Nah, itu dalam bahasan dalam mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan ilmu negara, kualifikasi, hakikat, tujuan, fungsi negara, teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, timbul dan lenyapnya negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahan, serta susunan dan hubungan antar negara. Memang ilmu negara ini sama-sama dipelajari oleh orang-orang di ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Cuma bedanya adalah kalau ilmu pemerintahan atau ilmu politik, dia lebih berbicara soal kekuasaannya. Kalau ilmu negara, kalau orang di Fakultas Hukum lebih berbicara soal hukumnya. Itu bedanya. Makanya ilmu hukum itu disebut adalah ilmu yang sui generis. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena dia bicara soal norma yang butuh perhatian khusus yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Perkuliahan sudah mungkin mengkorelasikan teori-teori mengenai negara dan hukum, negara dan realita, berbagai contoh yang diberikan dalam program diskusi dan kegiatan tutorial. Dengan demikian, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek-aspek keilmuan dari ilmu negara, kualifikasinya, hakikatnya, tujuan, dan fungsi negara, teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, timbul dan lenyapnya negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahan, dan serta susunan dan hubungan antar negara. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, capaian yang diharapkan dari pembelajaran ini, maka setiap kurikulum itu wajib, setiap mata kuliah itu wajib memiliki RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, ini yang kemudian kita rangkum sampai capaian pembelajarannya itu seperti apa. Makanya di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan itu mampu memahami aspek keilmuan dari ilmu negara, kualifikasi, hakikat, dan seterusnya. Demikian pula mahasiswa mampu menjelaskannya terminologi tentang pengertian ilmu negara. Jadi begitu kita mampu memahami ilmu negara, maka kita akan mampu memahami hukum tata negara, maka akan mampu memahami hukum internasional soal hubungan antar negara, sampai ke konstitusi kita. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai kekuasaan dan kewibawaan, legitimasi kekuasaan dan teori kedaulatan, teori timbulnya negara, teori lenyapnya negara. Mahasiswa mampu menguraikan dengan contoh tipe-tipe negara berdasarkan sejarah, tipe-tipe negara berdasarkan hukum, hubungan pemerintah dan rakyat, dan seterusnya. Nah, ini materinya. Jadi ada ilmu negara sebagai pengantar, pengertian, sifat, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Kemudian teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan. Yang keempat, timbul dan berakhirnya negara.
perkembangan dan tipe-tipe negara, keenam bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang ketujuh soal hak asasi manusia, yang ke-8 soal demokrasi. Ini buku yang bisa dijadikan referensi. Memang ada buku tua, yaitu bukunya Suwino. Karena saya waktu S1 itu menggunakan bukunya Suwino. Buku Suwino dicetakkan yang pertama lagi malahan itu. Itu tahun 2 ini yang cetakan ketiga yang saya masukkan. Yang pertama saya masih punya, masih saya simpan. Kemudian ada Pak Gede Panjastawa, kemudian Max Boli Sabon, itu bagus. Syarah Basah, Hans Kensel, Joko Sutomo. Saya ada buku elektronik, nanti mungkin bisa saya share di LMS, bisa diambil buku elektronik soal ilmu negara. Itu ada Bapak saya punya, itu nanti di-share termasuk bukunya Hans Kensel tentang teori umum tentang hukum dan negara. Itu ada buku elektroniknya. Nanti bisa di ini, kalau sempat bisa baca ya baca, kalau bisa ngeprint, di-print, dibuat jadi buku, tidak ada masalah. Kalau kesulitan, kalau mau ingin mempelajarinya. Jadi di pertemuan pertama, itu kita akan mempelajari, menjelaskan ilmu negara sebagai ilmu pengantar, pengertian negara, ruang lingkup negara. Ini materi pembelajarannya. Nah, dari pertemuan 1 dan kedua nanti, itu diharapkan mahasiswa membuat resume. Apa yang dipahami dari pembelajaran selama 2 kali pertemuan dalam satu bahasan itu di pertemuan 1 dan kedua ada resumenya, di pertemuan 3 dan keempatnya ada resumenya, itu sepemahamannya. Nah, 5 dan 7 ada resumenya, ke-8 kita akan ujian tengah semester. Ujian setengah semester saya itu biasanya di LMS, online. Jadi penilaian secara transparan. Di online itu soalnya multiple choice, ABC. Menjawab yang benar saja, ABC dijawab, begitu dijawab nanti keluar jawaban yang benar. Kita akan kenapa ABC? Padahal itu adalah kenapa tidak esai? Karena kalau esai pasti akan menjawab, akan mengarang dengan bebas, tidak baik, tidak efektif. Makanya saya membuat soal itu biasanya menjawab jawaban yang tepat. Jadi begitu dijawab, nilainya sudah tahu yang benar dan salah, berapa nilainya bisa dilihat langsung di LMS semuanya. Kemudian ada pertemuan 9 dan 10 soal teori, pertemuan 9-10, pertemuan 11-12, nah, pertemuan 13, demokrasi dan HAM, pertemuan ke-14, negara dan hukum, pertemuan ke-15, negara modern dan globalisasi. Baru pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Jadi penilaiannya di kehadiran itu dinilai 25%. Tapi 25% maksudnya penilaian secara keseluruhan. Jadi mahasiswa itu wajib ikut perkuliahan itu adalah 75% atau 11 kali pertemuan. Nah, kalau kurang dari 11 kali maka tidak dapat ikut ujian. Tugas itu 15%, semua tanya jawab nanti. Ujian tengah semester itu 25% nilainya. Ujian akhir semester itu 35% nilainya. Jadi 100%. Nah, metode pembelajarannya itu menggunakan metode problem based learning. Mahasiswa belajar learning menggunakan masalah-masalah sebagai basis pembelajaran. Jadi nanti akan banyak contoh-contoh yang akan saya sampaikan soal ilmu negara, karena lebih mudah menggunakan contoh ketimbang menggunakan teori. Nah, lebih mudah dicerna apa-apa yang akan disampaikan ketimbang kita menggunakan teori. Jadi contoh-contoh itu menjadi pembelajarannya. Kemudian perkuliahan pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu, papan tulis. Nanti kalau di depan kelas kita akan belajar. PowerPoint slide seperti ini. Penyiapan bahan bacaan tentu dipandang sulit dan akses oleh mahasiswa. Nanti akan disampaikan soal bahan-bahan bacaan yang akan saya share lewat LMS. Nanti akun LMS-nya bisa diminta di grup itu untuk minta apa akun LMS saya supaya bisa dimasukin. LMS itu tempat dosen menyimpan semua materi pembelajaran sampai tugas, sampai mahasiswa mengupload tugasnya ke sana. Jadi mahasiswa tidak perlu. Memang masih ada dosen yang kemudian menggunakan sistem printout. Sistem printout maksudnya tugasnya di print, dikumpulkan ke kampus, padahal sudah ada LMS. Sebenarnya tidak perlu. Kalau di saya tidak perlu membuat tugas, tidak perlu di print out, tidak perlu di print kemudian ke kampus, tidak perlu, cukup kirim masukkan ke LMS-nya,
di situ sudah kelihatan betul mengirim apa enggak, sesuai waktunya atau tidak. Ini akan langsung saya nilai. Nah, memang banyak dosen yang tidak melakukan hal seperti itu. Mahasiswanya harus print out, kemudian mengumpulkan, nilai tidak diketahui, itu yang tidak bisa dinilai secara transparan. Kalau saya tetap percaya terhadap yang namanya transparansi. Jadi ada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Itu prinsip utama dalam semua kehidupan, lingkungan kehidupan. Jadi penilaian, kejujuran, kemudian semua akan disampaikan di dalam LMS itu. Nah, mahasiswa sudah memberikan diri siap studi sebelum mengikuti perkuliahan dengan mencari bahan materi, membaca, memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan Wes dalam buku ajar. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yaitu pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Jadi sangat hidup kuliah itu ketika kita saling bertanya, ada tanya jawab, ada diskusi. Dan tidak akan hidup kuliah itu ketika hanya saya selaku dosen yang menyampaikan apa yang menjadi materi tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah, dan untuk berdebat. Tidak ada masalah, perdebatan itu penting. Karena dosen tidak ansih dia selalu benar. Dosen sama-sama belajar kemudian. Kita sama-sama belajar. Hanya posisi kita yang berbeda kemudian. Saya dosen, Bapak-bapak adalah mahasiswa selanjutnya. Tapi kedudukan kita adalah sama-sama kemudian belajar. Makanya ada prinsip belajar sampai seumur hidup, kemudian belajar sampai hayat. Terakhir, kuliah diisi dengan resume seluruh materi kuliah dan memberikan kisi-kisi soal. Untuk ujian akhir semester, tutorial juga dilakukan sebanyak 14 kali. Nanti mungkin ada video pembelajaran itu yang akan ditonton oleh teman-teman mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Ketika perkuliahan kita akan diskusi, tidak lagi menyampaikan materi, tidak lagi menyampaikan apa yang menjadi materinya, tapi sudah ditonton lewat videonya. Apa yang belum dipahamin itu silakan dipertanyakan, silakan diperdebatkan. Saya paling senang kemudian didebat, paling senang kemudian dibantah kemudian. Nah, ketika dibantah kita enak kemudian berdiskusinya, baru menemukan titik terang apa jawaban sesungguhnya. Karena negara ini sedang berdialektika. Negara ini tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Itu namanya dialektika. Makanya perkembangan negara terus selalu berkembang. Nah, diskusi itu adalah dialektika. Diskusi itu, berdebat itu adalah dialektika soal tesis, antitesis, dan sintesa. Jadi kita butuh yang namanya berdiskusi untuk menemukan titik temu apa yang menjadi pembelajaran bersama. Yang ketiga masih mempunyai tugas-tugas yang diskusi, studi stek, dan problem teks sebagai bagian dari self study. Jadi tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk terdapat pada setiap jenis tugas-tugas. Kemudian presentasi berdiskusi di kelas secara tutorial, secara oral disampaikan. Itu lebih menarik. Itu untuk melihat, menguji pemahaman soal materi perkuliahan. Nah, penilaian akademik, jadi penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan pada Peraturan Rektor nomor 8/2001 ini baru tentang pedoman akademik dan kemahasiswaan program sains dan Rinjani. Penilaian mata kuliah tentukan tadi sudah saya jelaskan, ada struktur 1 TI, ada struktur 2 ujian struktur 2. Struktur 1 itu adalah absensi, struktur 2 adalah tugas, struktur 3 adalah UTS, dan ada UAS. Nah, kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan kurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Yang itu struktur T1 sebelum ujian tengah semester dan struktur T2 sebelum ujian akhir semester. Masing-masing ini bobot penilaian BT1. Nah, seperti ini penilaiannya 50% belum. 100 nilai akhir, nilai T1, nilai T2, NM nilai UTS, nilai ujian semester bobotnya T1 dan T2, bobot UTS, bobot UAS. Jadi ini penilaiannya yang sangat transparan. Nanti semuanya ada di LMS ketika sudah dimulainya. Nah, ini nilai akhir. Jadi merah ini wajib pengulang mata kuliah ini. Kalau dapat nilainya merah, D misalnya, atau E, itu wajib harus diulang. Tidak lulus. Makanya C yang kemudian minimal lulusnya ada dimulai dari C 60.
Kalau kita jawab soal kemudian nilai kita cuma 60 pasti C. Kalau lebih dari 60 pasti B min. Nah, atau lebih dari 65 70. A itu dengan 80. Kalau nilainya 80 A sudah. Baik. Ini pendahuluan. Nah, ini yang saya katakan. Ini bukunya Sulino. Seperti ini bukunya, sederhana, warna oranye, kuning, dan oranye, ilmu negara. Penerbit Liberty Sulino. Nah, menurut Sugino adalah ilmu negara adalah pengetahuan yang membahas mengenai pengertian pokok negara serta sendi-sendi pokok tentang negara. Pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Sendi-sendi yang tentang negara adalah mengenai hal-hal karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan ke kondisi masyarakat setempat, maka seringkali diisi menjadi hal yang berbeda. Pengantar kita. Sebelum ke pengantar, ada pertanyaan dulu, silakan. Supaya saya tidak sendiri, supaya kita bisa enak diskusi. Ini harus minum dikit. Ada pertanyaan? Pak Lutfi ada ditanya? Cuma berdua ini ya? Tadi pasangan banyak masuk. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, saya lanjut. Negara merupakan tergabung dalam masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis yang menguasai wilayah tertentu yang berada dalam lembaga pemerintah. Negara merupakan pemersatu masyarakat yang berfungsi sebagai penetap aturan-aturan yang bersifat mengikat. Pendahuluan, nah ini. Misalnya mengenai masalah demokrasi, setiap negara akan mempunyai pengertian yang sama, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Akan tetapi demokrasi sebagai ide negara tidak sama isinya di negara Indonesia dengan demokrasi di negara Barat yang mempunyai ciri individualistis. Kalau kita kan demokrasinya demokrasi Pancasila, yaitu kebersamaan, lebih diutamakan timbang demokrasi di Barat adalah individualistis. Itu perbedaannya. Memang sama-sama demokrasi. Beda lagi kemudian demokrasi di negara Islam kemudian. Di negara Islam kemudian demokrasinya adalah lebih mengutamakan rakyat kecil kemudian. Bagaimana orang-orang yatim piatu, jompo dan seterusnya itu menjadi perhatian yang serius di negara-negara Islam. Nah, ilmu negara merupakan bagian mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu lainnya. Ini sudah kita jelaskan. Perbedaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara terletak pada objek pembahasannya, yaitu negara. Nah, objek pembahasan pada mata kuliah ilmu negara bersifat abstrak. Jadi dia masih abstrak kalau di dalam ilmu negara, pembahasan tentang negaranya. Tidak terikat pada waktu atau dan tempat tertentu. Nah, ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, umum, dan universal. Berlaku pada setiap negara sehingga tidak dapat langsung diterapkan dalam praktek kenegaraan. Nah, objek pembahasan hukum tata negara dan hukum administrasi negara bersifat konkret, yaitu negara yang terikat pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya pembahasan mengenai hukum tata negara atau hukum administrasi negara dari negara Indonesia, atau negara Jepang, atau negara Amerika. Nah, mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, teorinya mempunyai nilai praktis, karena dapat diterapkan langsung dalam praktek kenegaraan dengan mempelajari hukum positif dari negara setempat. Itu kalau hukum tata negara. Tapi kalau ilmu negara ini masih abstrak. Makanya kemudian dia menjadi dasar. Ini pondasi dasarnya. Kalau kita membangun rumah, maka ilmu negara itu adalah pondasinya. Bukan temboknya atau bukan atapnya. Atau mungkin isi dalamnya, bukan. Tapi dia adalah hanya berada pada pondasi kemudian ilmu negara itu. Nah, tembok, atap, isi dalam itu ada di hukum tata negara, ada di hukum administrasi negara, ada di hukum konstitusi. Itu di dalamnya yang terkait dengan tembok. Kita ini sedang berada di pondasinya. Nah, definisi ilmu negara. Ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok, sendi-sendi pokok negara, serta merupakan pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Saya kok penasaran ya, suara saya terdengar tidak? Hah? Coba Pak
Bahwa sudah saya dengar ya. Baik, saya lanjut. Ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, mempelajari negara serta pengetahuan untuk ilmu hukum lainnya objek yang juga sama negara, sudah ya. Nah, ilmu negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri, tapi dia berkembang dan berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Jadi ilmu negara ini sumber utamanya adalah Yunani. Jadi dia dimulai dari Yunani. Itu dari Yunani kuno. Sebelum Yunani, bukan Yunani hari ini, tapi dia lahir dari Yunani kuno. Profesor Patmo Wahyono Esa melalui bukunya yang berjudul Negara Indonesia mencoba membahas mengenai teori ilmu negara khususnya negara Indonesia. Nah, beliau menggunakan beberapa aspek teori yaitu ilmu negara umum dari Josh Jelinek, kemudian menerapkannya sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada dasarnya teori ilmu negara umum yang bersifat universal merupakan hasil perbandingan dari teori-teori negara ilmu khusus. Nah, sejarahnya, secara historis ilmu negara sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Itu lewat pemikirnya adalah Plato dengan bukunya Politia yang telah membahas masalah negara meskipun pemikirannya bersifat renungan dan amat ideal. Itu masih bersifat ide, belum material. Nah, Aristoteles dengan bukunya Politika, dia mencoba mengumpulkan dan membandingkan berbagai konstitusi dari beberapa negara, kota, polis di Yunani, sehingga pembahasannya sudah bersifat empiris, sudah bersifat kenyataan kemudian, tidak lagi hanya ide. Kalau Plato dengan ide, kalau Aristoteles dengan empirisnya. Nah, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan timbul pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar William II di Jerman. Karena tingkat pendidikan rakyat Jerman sudah tinggi, jadi yang paling tinggi itu adalah Jerman, karena dia sudah mencapai revolusi ilmu pengetahuan. Kaisar berusaha mencari dasar ilmiah atas kekuasaannya agar dapat diterima oleh rakyat. Dia kemudian meminta bantuan pada para ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya. Akibatnya timbul suatu aliran disebut dengan mazhab hukum publik Jerman atau Deutsche Publishing School dengan para ahli pemikirnya adalah Paul Lambert, von Gerber, Josh Jelinek. Nah, aliran ini berusaha mengembangkan teori hukum publik yang belum tersusun secara baik dan teratur seperti hukum perdata. Karena pada saat itu di Eropa Barat hukum perdata memang berkembang pesat karena pengaruh hukum Romawi yang dianggap lebih tinggi dari hukum negara-negara di Eropa Barat. Jadi hukum publik ini adalah hukum pemerintahan, hukum yang kemudian mengatur hal-hal terkait dengan kebijakan publik dan seterusnya. Itu belum berkembang di Eropa pada saat itu. Beda dengan hukum privat, hukum perdata. Itu sangat berkembang. Makanya kemudian hukum perdata di Indonesia atau hukum pidana. Nah, itu berkembang di Eropa, tapi hukum publik belum pernah berkembang. Nah, sejarah kenegaraan menggambarkan bahwa kondisi hukum pada masa kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Jadi Romawi ini mengenal yang namanya kodifikasi. Kalau sekarang ini yang disebut dengan omnibus law. Nah, kodifikasi ini adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa hukum yang kemudian dijadikan satu. Nah, yang pertama itu disebut dengan kodifikasi 12 meja yang memuat peraturan-peraturan mengenai hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Nah, sebelumnya ini, kalau kita baca sejarahnya itu ada Kode Penal Hammurabi. Itu yang ada di Babilonia, di Irak. Itu juga bagian dari hukum kemudian. Tapi dia tidak kemudian membahas soal bicara soal negara. Dia lebih kepada soal kekuasaan. Nah, kedua terbentuknya di Romawi Timur sebagai usaha dari Kaisar Justinianus yang merupakan kodifikasi yang terakhir, yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang disebut dengan nama Corpus Juris Civilis atau Corpus Juris Civilis Justinianus karena merupakan hasil dari usaha Kaisar Justinianus. Romawi Timur itu adalah Konstantinopel atau yang hari ini kita kenal dengan nama Turki. Itu Romawi Timur. Selanjutnya, kodifikasi hukum yang terdapat di negara Eropa Romawi, khususnya hukum perdata, masuk ke negara Eropa Barat melalui teori resepsi, artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau.
resepsi. Nah, jadi hukum-hukum lampau itu ditinjau, hukum-hukum adat itu yang kemudian ditinjau disebut dengan resepsi, itu yang dilakukan oleh negara Romawi, khususnya hukum terkait dengan hukum perdata. Nah, adapun proses resepsi mengalami 4 macam fase, yaitu teoris resepsi. Pada fase ini, sarjana Eropa Barat mengali serta mempelajari kembali hukum Romawi kuno. Ternyata mereka menerimanya dan menganggap hukum Romawi lebih tinggi dari hukum di negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya, para mahasiswa Eropa kemudian mempelajari secara langsung ke negara Romawi. Setelah selesai mempelajari, mereka kembali ke negara masing-masing. Negara Romawi ini adalah Vatikan. Jadi dipahami ya, negara Romawi itu adalah Vatikan. Jadi kenapa ada Vatikan? Kenapa ada negara di dalam negara? Itu Vatikan Roma. Itu ya di Romawi itu Vatikan yang ada di dalam negara Italia. Itulah Romawi. Kemudian practical reception. Setelah berada di negaranya para sarjana ini mendapat jabatan hakim atau jabatan-jabatan administrasi lainnya. Melalui praktek pengadilan dan kegiatan administrasi pada masing-masing negara, maka seluruh negara di Eropa Barat menerima hukum Romawi. Nah, reception. Setelah hukum Romawi meresap di negara-negara masing-masing, mereka kemudian mendirikan fakultas dan perguruan tinggi sendiri-sendiri. Dengan demikian, para mahasiswa tidak perlu lagi belajar ke luar negeri atau ke negara Romawi, tetapi cukup mempelajari secara ilmiah di negara masing-masing. Inilah mulai awal kemudian dikenal dengan nama Renaissance. Jadi Eropa itu membuat perguruan tingginya masing-masing. Nah, positive research selanjutnya, hukum Romawi ini diterapkan atau diletakkan dalam hukum positif masing-masing negara, yaitu hukum yang berlaku pada satu waktu dan tempat tertentu. Salah satu hasilnya adalah kodifikasi Napoleon, yang merupakan kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi ini disebut dengan Kodifini Napoleon, yang 90% itu berasal dari hukum Romawi, dan ternyata dapat diterima sebagai perundang-undangan yang mengikat mereka. Nah, kodifikasi Napoleon ini itulah yang menjadi hukum Prancis kemudian. Yang menjadi hukum Prancis. Kodifikasi Napoleon. Nah, inilah yang kemudian berlaku menjadi sampai ke hukum ke Indonesia. Hukum Prancis. Kalau Romawi, hukumnya Romawi, itu berlaku kemudian menjadi hukumnya Anglo-Saxon yang berlaku di Inggris. Itu perbedaannya. Nah, pada akhir abad ke-19, seorang sarjana dari Jerman bernama George Linnaeus mencoba membahas teori ilmu negara secara menyeluruh dan kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bukunya berjudul Allgemeine Staatsrecht. Dia kemudian dianggap sebagai bapaknya ilmu negara karena merupakan orang pertama yang menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, kemudian menyusun secara sistematis. Itu adalah George Linnaeus. Nah, ini yang namanya George Linnaeus. Kalau belum kenal orangnya, kalau belum pernah lihat, ini orangnya yang namanya George Linnaeus. Nah, teori Linnaeus dianggap sebagai penutup masa lampau dan menjadi pangkal tolak bagi peninjauan lebih lanjut terhadap teori negara. Hal ini karena ia telah menggunakan teori-teori baru dalam bukunya yang berjudul dari sarjana-sarjana sebelumnya. Sebelum Linnaeus, cukup banyak sarjana lain yang membahas ilmu pengetahuan tentang negara. Akan tetapi umumnya masing-masing hanya membahas satu pokok bahasa saja. Sebagai contoh, Machiavelli membahas tentang kekuasaan. Machiavelli ini dari Italia. J.J. Rousseau membahas tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan rakyat, ini di Inggris. Kemudian Thomas Hobbes dan John Locke membahas tentang perjanjian masyarakat. Ini di Prancis kemudian. Nah, John Linnaeus mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusun secara sistematis teori penyusun dalam sistematika berikut. Ini sistematikanya. Dia membagi soal pengetahuan umum, pengetahuan kenegaraan. Pengetahuan kenegaraan dibagi menjadi dua, soal ilmu negara umum, ilmu negara khusus. Ilmu negara umum itu menyelidiki negara sebagai organisasi sosial, ilmu negara menyelidiki negara dari segi yuridis. Kalau ilmu negara khusus menyelidiki negara tertentu, menyelidiki negara secara umum dengan aspek tertentu. Teori George Linnaeus, start with half, dalam arti sempit yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekan pada segi objek, yaitu negara. Red research sharp, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang menekankan pada segi hukumnya serta hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum antar negara, atau hukum internasional publik yang disebut. Yang hari ini menjadi yang bernama hanya hukum internasional.
Nah, teori kedua itu start wizard shaft dalam arti sempit dapat dibagi dalam 3 bagian. Start wizard atau start dan kunde. Yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang bersifat hanya menggambarkan atau melukiskan saja. Misalnya dalam satu negara itu ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada penguasanya, tetapi secara sistematis tidak menyatakan bahwa keseluruhan merupakan unsur-unsur negara. Kemudian teori start wizard. Ilmu negara yang sesungguhnya itu ilmu pengetahuan tentang negara mengambil bahan-bahan dari yang di atas tadi itu base start. Kemudian practice start. Apabila teori ilmu negara diterapkan dalam praktek atau kegiatan kenegaraan, itu yang lebih kepada empirisnya. Menurut Jelinek, teori ilmu negara atau ada yang bersifat umum dalam artian berlaku untuk semua negara disebut dengan argumen start dan hard. Selain itu ada yang bersifat khusus, yaitu berlaku untuk satu negara tertentu saja disebut dengan ilmu negara khusus. Nah, teori Jelinek, ilmu negara merupakan ilmu negara khusus mengintroduksi satu negara baru yang berbeda dengan sarjana lain, yaitu teori dua sisi, geocentric teori. Teori ini meninjau negara dari dua sisi, yaitu sosiologis dan yuridis. Kalau sosiologis itu melihat negara dari satu bangunan masyarakat. Jadi dia melihatnya dari masyarakat, kemudian negara sebagai suatu kebulatan, itu sedangkan segi yuridis melihat negara dari suatu struktur atau suatu negara bangunan hukum. Ilmu negara umum peninjauan terdiri dari peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Begitu pula ilmu negara khusus, peninjauan secara sosiologi dan secara yuridis, itu kedua-duanya. Makanya teori negara secara sistematis dibagi dalam 5 pokok bahasan, yaitu sifat hakikat negara, pembenaran negara, terjadinya negara, tipe-tipe utama negara, tujuan negara. Nah, peninjauan teori ilmu negara dari segi yuridis terbagi dalam topik bahasan bentuk negara, unsur-unsur negara kedaulatan, konstitusi, alat kelengkapan negara, perwakilan, seni-seni pemerintahan, dan fungsi-fungsi negara. Jadi begitu. Sampai di sana. Ada pertanyaan? Terdengar Pak Surya? Kayaknya headset-nya yang bermasalah, mungkin. Headset-nya tidak bisa pakai keluar. Coba dibuka headset-nya. Langsung. Tidak terdengar ya? Tidak ada bergerak volume ini. Volumenya coba. Volume pakai HP ya? Bisa. Aktif tapi suaranya tidak bergerak itu. Atau bisa lewat chat, di chat aja nggak masalah, di chat. Pertanyaannya bisa di chat. Belum terdengar ini. Pak Lutfi ada pertanyaan atau Pak Hubul Haq? Pak Surya belum bisa ada, Bapak. Belum ada. Belum ada, Bapak. Pak Hubul Haq, silakan. Pak Surya mungkin bisa lewat ininya, lewat chat pertanyaannya nggak masalah. Nanti saya jawab. Kalau tidak terdengar nanti bisa ini kan apa yang dipertanyakan yang butuh klarifikasi, butuh penjelasan, silakan. Pak Hubul Haq, ada pertanyaan?
Ada Pak Lutfi? Sambil jalan. Ya betul. Mulai tanya gimana cara melamarnya. Kita kalau melamar ini. Nah, saya sampai di Kayangan. Kita tes. Maaf Pak dosen, ini saya sambil lagi sakit ini, jadi mengikutinya tanpa kamera ini. Udah 1 minggu berbaring di tempat tidur. Oh, lagi sakit Pak Lutfi ya? Iya. Oh, Pak Lutfi ASDP ya? Iya betul Bapak, ASDP. Iya. Tinggal di dekat pelabuhan Pak Lutfi? Ya betul. Tinggalnya di mes. Di mes. Di pelabuhan itu ya, di dalam itu ya? Betul Bapak. Saya setiap sudah Pak Surya, pertanyaannya sudah ini belum ya? Ada pertanyaan atau enggak? Oh, mohon maaf teman-teman, materi ini Pak, mohon direkam lewat LMS, mohon diulang. Oke. Nanti di LMS nanti rekaman videonya materi ini ada. Setiap itu enaknya kita kalau menggunakan Zoom ada videonya. Jadi videonya bisa kita nanti videonya akan saya masukkan ke YouTube, nanti saya share di LMS linknya. Nah semua itu enaknya kalau kita merekamnya. Dia bisa kita masukkan ke YouTube, nanti bisa ditonton ulang apa materinya itu, penjelasan materinya. Nah materinya juga kita masukkan di LMS. Nah terkait soal apa itu LMS, nanti minta akunnya di Pak Jaki, akun masing-masing, dan passwordnya nanti bisa masing-masing. Karena kita pasti akan menggunakan LMS semuanya sampai di akhir, sampai 4 tahun ke depan. Selama perkuliahan ini LMS, mau KKN wajib menggunakan LMS semuanya. Jadi jangan sampai lupa passwordnya. Passwordnya yang gampang diingat saja ini digunakan, jangan sampai menggunakan aneh-aneh password. Karena banyak mahasiswa nanti pas ujian itu dia kebingungan karena ujian lewat LMS. Jadi bisa dari rumah kita lewat tidak mesti ke kampus untuk menjawab soal. Kalau saya soalnya di LMS tinggal dijawab di mana saja silahkan. Tidak mesti harus ke kampus. Karena begitu sudah jawab itu absen kehadirannya dari menjawab itu. Tidak perlu kita harus menjawab harus tanda tangan apa dan seterusnya. Tapi kehadiran di menjawab soal itu adalah absen. Itu bukti dia hadir. Cuma memang di LMS itu kita bisa mengatur waktu. Nah, misalnya ada saya buat soal itu dibuka menjawab soal itu mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam itu bisa. Tetapi jangka waktu menjawabnya itu cuma 100 menit. Jadi setelah lewat 100 menit tidak bisa menjawab lagi walaupun dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jadi kapan saja bisa menjawab. Kalau yang begitu ada juga yang saat ujian sesuai dengan jamnya ada. Dosen-dosen itu tergantung masing-masing dosen. Tapi kalau saya sih biasanya dari pagi saya buka soal itu sampai jam 11 malam. Jadi dia bisa menjawab saat dia santai kapan saja itu. Tapi jangka waktu menjawabnya 100 menit. Nah, begitu lewat 100 menit pasti akan tutup sendiri. Atau pada saat menjawab kemudian belum 100 menit, kemudian gangguan, dia tidak akan hilang, dia tersimpan langsung. Tidak akan hilang, tersimpan langsung, nanti bisa buka lagi. Kalau waktunya untuk menjawab masih tersisa, misalnya 25 menit lagi, kita bisa langsung menjawab lagi bersama menjawab yang belum kita jawab, itu saja. Nanti di LMS itu kan kelihatan, kalau dia 2 muncul namanya, berarti tadi ada sempat terputus sinyalnya. Nah, di situ enaknya LMS. Jadi jejak digital kita terekam. Nah, jam berapa mahasiswa masuk kita tahu, jam berapa dia menjawab terlihat gitu. Tidak bisa kita diiniin. Oh jam sekian tadi sudah masuk, sempat terputus sekian, itu terlihat jejak digitalnya. Nah itu enaknya digitalisasi. Jadi kalau ke kampus mungkin repot gitu kan. Kalau dulu kan orang masih sistem manual, masih menjawab soal pakai lembar soal kertas. Sekarang namanya kertas ini sudah cukup langka, hutan Kalimantan sudah gundul gitu kan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nanti bisa di LMS, videonya saya share ke sana. Bisa ditonton lagi ulang kalau mau lihat ulang. Nanti saya kirimkan link LMS saya itu lewat WA grup. Untuk ininya tinggal masuk aja ke sana. Tapi sebelum masuk ke sana, minta dulu masing-masing apa akun LMS-nya supaya bisa masuk. Karena masing-masing mahasiswa itu punya akun masing-masing, baru dia bisa masuk ke LMS. Jadi semua mata pelajaran itu ada di LMS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.